Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Apakah Anda punya keluhan mengenai penyakit yang sudah Anda berobatkan kemana-mana namun tidak kunjung sembuh? Dan bisa jadi penyakit yang Anda alami ini disebabkan karena gangguan gaib, sehingga perlu metode khusus untuk mengatasinya. Ada layanan pengobatan alternatif jarak jauh yang saya kelola. Layanan yang saya berikan merupakan perpaduan pengobatan tradisional dan modern. Bagi Anda yang mengalami atau memiliki keluhan penyakit yang tidak jelas asalnya dari mana, bisa menggunakan terapi spiritual ini. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri umum bagi seseorang yang terkena gangguan gaib. Yang pertama adalah berpaling atau lari, menjauh dari mendengar azan atau mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian lalu dirinya sampai pingsan, tidak sadar, kemudian kejang-kejang atau kesurupan atau jatuh sakit, jatuh di saat dibacakan Al-Quran kepadanya. Kemudian banyaknya melihat hal-hal yang menakutkan, kemudian suka menyendiri, menepi, bahkan menyepi, atau perilaku-perilaku aneh. Terkadang jin yang mengganggu tersebut bisa berbicara ketika dibacakan Al-Quran. Kemudian selanjutnya memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas zikrullah. Ya, dan selanjutnya depresi, kemudian pikiran linglung, merasa sedih, jantung berdebar-debar keras, ya. Selanjutnya sering kesurupan, baik separuh ingatannya atau secara total. Sering mendengar bisikan, memanggil namanya sendiri. Kemudian merasa ada yang mengajak berbicara, mendengar bisikan menyuruh sesuatu kejahatan. Selanjutnya ada paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar, dan mengancam akan membunuh. Kemudian merasakan sering mencium bau-bauan wangi, kembang atau dupa. Dan ada juga yang mencium bau anyir atau busuk, bahkan bangkai yang tidak terlihat sumber baunya. Dan selanjutnya pusing berlebih atau vertigo, dan melihat benda-benda seakan bergerak dengan sendirinya, berputar, terbalik, miring, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau di luar kendali, atau seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. Ya, itulah tadi macam-macam penyakit yang bisa saya tangani. Ya, apabila ada salah satu ciri di atas yang Anda rasakan, maka Anda membutuhkan terapi spiritual. Ya, pengertian terapi spiritual, ya, dari saya ini adalah terapi spiritual adalah metode pengobatan melalui pendekatan kejiwaan atau kebatinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa melalui zikir, kemudian sholat, puasa, dan sedekah. Karena dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit bisa disembuhkan, insya Allah. Amin, amin. Ya, untuk melakukan terapi pengobatan, kita harus memahami yang namanya sistem energi dalam tubuh manusia. Dan sistem energi tubuh tersebut mengalir pada
12 jalur energi. Jika ada gangguan pada 12 jalur energi itu, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, baik fisik maupun non-fisik. Ya, dan pada 12 jalur energi terdapat titik-titik yang digunakan untuk proses penyembuhan dengan memberikan rangsangan kombinasi pada titik-titik tersebut. Ya, berbagai gangguan gaib bisa disembuhkan dan terapi dilakukan dengan ketukan atau totok pada 9 yang terdapat pada 12 jalur energi. Totok energi pada 9 titik tersebut bertujuan untuk melancarkan sistem energi tubuh yang terganggu, sehingga orang yang terkena gangguan gaib bisa merasakan tubuhnya, ya, merasakan perubahan positif setelah dilakukan totok energi. Kemudian 3 kunci keberhasilan terapi spiritual adalah 3 hal yang harus kita perhatikan agar terapi spiritual yang kita lakukan efektif. 3 hal ini harus kita lakukan selama proses terapi. Ya, dari pengalaman saya, penyebab utama kegagalan terapi adalah mengabaikan salah satu atau ketiga hal ini, yaitu ketiga hal ini itu adalah khusyuk, ikhlas, dan pasrah. Khusyuk. Selama melakukan terapi kita harus konsentrasi atau khusyuk. Ya. Pusatkan pikiran kita pada saat melakukan berdoa pada Sang Maha Penyembuh. Ya. Berdoalah dengan penuh kerendahan hati, kemudian penuh dengan keyakinan. Salah satu penyebab tidak bisa terkabulnya doa adalah karena kita tidak khusyuk atau kita tidak fokus. Hati dan pikiran kita tidak ikut hadir saat berdoa, alias berdoa hanya di mulut saja, tidak sepenuh hati. Jadi, hilangkan pikiran lain, konsentrasi pada kata-kata yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas artinya ridho atau menerima rasa sakit kita, baik fisik maupun emosi, dengan sepenuh hati. Ikhlas artinya tidak mengeluh, tidak banyak komplain atau musibah yang sedang kita terima atau kita alami. Yang membuat kita makin sakit adalah karena kita tidak mau terima dengan ikhlas rasa sakit atau masalah yang sedang kita hadapi itu. Ikhlas ini pula yang membuat sakit apapun yang kita alami menjadi sarana mensucikan diri kita dari dosa dan kesalahan yang pernah diri kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah pasrah. Pasrah berbeda dengan ikhlas. Ikhlas adalah menerima dengan legowo apapun yang kita alami saat ini maupun sebelumnya. Sedangkan pasrah adalah menyerahkan apa yang terjadi di kemudian hari, di nantinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi nantinya. Apakah nanti rasa sakit yang kita alami makin parah, makin membaik, atau bahkan sembuh total. Kita pasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah yang sejati disertai usaha optimal untuk mencari solusi. Pasrah bukan berarti tidak berusaha. Pasrah adalah sebuah kondisi jiwa bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dibarengi dengan semangat. Ya, semangat juang
dan usaha yang pantang menyerah. Kemudian pasrah memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian pikiran. Karena kita yakin bahwa segala permasalahan yang sedang kita hadapi, ya, permasalahan kita ada dalam genggamannya. Dan bagi orang yang pasrah, Allah akan mengambil alih masalah-masalahnya. Allah sendiri yang akan turunkan permasalahan tersebut, ya. Allah sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, menuntaskan masalah tersebut, orang-orang yang sedang mengalami masalah tersebut. Kenapa memilih terapi spiritual? Karena metode pengobatan terapi spiritual ini bisa dikerjakan secara jarak jauh, sehingga Anda pun bisa mengikuti terapi ini tanpa harus datang langsung ke tempat praktek saya. Khasiatnya pun sama. Selama Anda melakukan terapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan, apa yang ada dalam panduan yang saya berikan, insya Allah akan sesuai dengan harapan Anda. Terapi spiritual tidak menggunakan bahan kimia selama proses pengobatan, akan tetapi menggunakan bahan-bahan alami yang bisa dengan mudah Anda dapatkan di lingkungan sekitar Anda, ya, Anda dapatkan sendiri. Selain itu juga menggunakan sarana berupa tasbih yang sudah saya transfer energi di dalamnya, ya. Sehingga Anda bisa mengakses energi tersebut untuk membantu Anda dalam mencapai kesembuhan. Berapa biaya untuk mengikuti program terapi spiritual? Anda bisa mengikuti terapi spiritual dari saya ini dengan biaya pendaftaran senilai Rp1.000.000 untuk 4 kali terapi. Biaya ini belum termasuk sarana spiritual tambahan berupa tasbih Ashifa ini. Ya, untuk Anda yang menghendaki tasbihnya bisa menambah biaya senilai Rp599.000. Kemudian cara mengikuti terapi spiritual bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dan ingin mengikuti layanan terapi spiritual bisa dengan 2 cara. Yaitu cara yang pertama adalah datang langsung ke kantor praktek saya di Jalan Supriyadi, Perumahan Lumbung Sari Square, nomor 4, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Sebelum datang, Anda bisa daftarkan diri Anda terlebih dahulu dan jelaskan keluhan yang dirasakan kepada saya. Bisa melalui asisten saya dengan cara telepon atau SMS atau WA di nomor 085 877 230 883. Anda juga bisa mengirim email ke kontak @spiritual.com. Nanti setelah pesanan diterima asisten saya akan memberikan balasan berupa jadwal terapi untuk Anda. Kemudian cara yang kedua dengan terapi spiritual jarak jauh. Hal ini memudahkan Anda yang lokasinya berada di luar kota. Anda bisa daftarkan diri Anda melalui formulir yang sudah saya sediakan. Silakan klik tautan di kolom deskripsi. Nanti saya akan memberikan bimbingan secara jarak jauh melalui panduan yang dikirimkan ke alamat Anda. Sehingga terapi spiritual masih tetap bisa dilakukan meskipun Anda tidak bertatap muka dengan saya. Itulah layanan terapi spiritual yang saya sediakan masyarakat semua yang membutuhkan. Semoga dengan ada layanan ini bisa sedikit membantu sedulur semua yang mengalami santet,
guna-guna dan gangguan jin bahkan makhluk gaib lainnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum.